sama cowok lagi. Heeh. Dan kamu menikmati lagi. Iya. Dan akhirnya dikeluarin. Heeh. Benar itu dikeluarin sama kampus itu. Iya. Dikeluarin kamu. Heeh. Sebelum sholat Jumat. Iya, sebelum sholat Jumat saya sudah tidak di kampus itu lagi. Oke. Berarti kamu kalau dikeluarin gitu, berarti kan orang tua kamu notabene pasti tahu jadinya. Itu cuma diraba aja. Oke, coba ya, masih ingat nggak awal-awalnya berapa kali kamu melakukan itu di kampus itu? Jujur nih, kita pengen tahu nih di Hapo Channel. Berapa kali? Kalau meraba-raba teman itu sudah sering. Cuma satu teman yang sering saya raba. Oke, yang kamu intinya gini kali Hapo Channel ya. Jadi ada yang kamu suka nih. Orang itu. Iya. Tapi kamu nggak berani untuk mengutarain perasaan kamu. Iya. Nah akhirnya tiap malam kamu raba dia. Rabanya tuh kayak gimana? Cuman diraba gini aja. Dia apa itu? Diraba itunya apa namanya? Saya raba kelaminnya aja. Diraba-raba gitu doang? Iya. Nggak sampai jauh? Nggak sampai dibuka gitu? Pernah sih sampai kebuka tapi dia bangun. Ketahuan tapi dia diam aja? Diam aja. Lanjutin katanya? Enggak. Tapi kok lucu ya? Maksudnya gini loh, namanya orang udah kebangun terus dia lihat, masa dia diam aja sih? Iya, dia diam aja. Ada teman saya itu diam aja pas aku raba terus dia bangun, dia diam aja. Enggak nendang gitu, enggak mukul gitu. Enggak. Dia kaget aja, langsung bangun. Oke. Sering kamu raba dia? Sering. Yang paling fatalnya kapan? Yang paling kapan itunya? Yang udah keberapa gitu fatalnya sama dia? Nggak tahu sih udah keberapa, soalnya udah sering. Sering raba-raba dia. Iya. Dan dia nggak tahu. Dirabanya tuh di luar apa masuk ke dalam atau dibuka, di unboxing gitu atau gimana sih? Di luar aja. Di luar. Perasaan apa, penasaran gitu kamu? Iya, cuma penasaran. Gede apa kecil gitu? Sama nggak sama punyamu gitu kali? Iya. Itu sering jujur ya. Nah, maksudnya gini, namanya kamu ngeraba gitu kan, pasti kan ada perasaan penasaran gitu loh, pengen lihat gitu, nggak sampai kebuka. Pernah sih mau sampai kebuka, tapi pas kebukanya itu dia langsung bangun. Sering kebuka bangun. Iya. Kebuka dia bangun gitu. Iya. Sering. Nggak sampai yang klimaks. Pernah nggak klimaks? Enggak. Oke. Tapi bayangan kamu ngapain itu? Pengen dia sampai jauh nggak? Kamu keluarin dia sampai jauh atau gimana? Iya. Cuma pengen lihat doang atau gimana? Pernah kepikiran sih sampai jauh-jauh. Tapi buka full terus di itu. Di apa? Di kotungnya. Oh. Burungnya. Pernah juga? Enggak. Oke. Jadi ya, mungkin gini ya, tiap dibuka bangun. Bisa ke itu nggak sih? Masih ingat nggak berapa kali kamu ngeraba dia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu atau gimana? Lebih? Ya. Dan nggak pernah ketahuan? Nggak pernah ketahuan? Nggak ketahuan, tapi dia nggak ini apa namanya, cuma biasa-biasa aja, nggak ngelaporin. Dia suka kali? Nggak tahu. Nggak pernah kamu tanya, kamu suka nggak sih gitu? Apa tuh kamu isengin dia mungkin besoknya, kamu tahu nggak sih semalam begini-gini? Enggak. Jadi memang dia itu, aku lihat dari gerak-geriknya, memang dia kayak ada agak sedikit belok, suka sama sesama jenis gitu. Makanya aku ke dia terus, pancing dia sampai dia mau sama saya. Iya, ngapain juga kamu kalau memang gini ya, yang ya Rian ya, kalau misalkan kalau memang dia ada perasaan dia belok, ngapain juga kamu capek-capek untuk ngerabain di tiap malam? Tinggal kamu tunjukin aja dan kamu utarakan aja langsung sama dia, saya juga belok loh gitu, atau kasih kode-kode apa gitu? Enggak. Oh, jadi intinya setiap malam satu kamar itu? Iya, satu kamar. Satu ranjang? Enggak satu ranjang, karena ranjangnya ini ranjang bertingkat. Kamu di bawah, dia di atas? Enggak. Jadi kadang tidur di melantai,
berdua, bertiga sama teman yang lain. Kadang juga dia tidur di atas ranjang. Jadi setiap malam tuh ya kalau udah pada tidur kamu langsung Iya. setannya keluar deh tuh. Meraba deh tuh tiap kerjaannya. Iya. Dan dia selalu ada atau ada yang lain nih kamu raba? Nggak ada. Dia doang. Benar. Iya. Oke. Sampai nggak ketahuan mulus gitu. Ketahuan. Nah, coba. Ketahuan kan dia ketahuan. Oke. Pas aku ngeraba itu, aku buka, dia langsung bangun. Dia bangun, tanganku langsung aku begini. Langsung giniin cepat aku tarik. Jadi aku pura-pura aja seolah-olah nggak tahu. Terus? Seolah-olah aku nggak tahu. Habis itu langsung pergi lagi tidur. Terus? Udah gitu aja. Gitu doang. Kegiatan setiap malam. Enggak setiap malam juga sih. Karena Malam dia tertutup. karena dia itu kadang begadang sampai subuh. Kadang juga dia tidur cepat. Oke. Nah selanjutnya ada lagi nggak korban yang? Tapi itu berarti dia nggak tahu dong sampai saat ini. Enggak tahu. Dia nggak tahu. Dia tahu apa enggak kira-kira menurut Rian? Menurut aku sih enggak. Nggak tahu sampai saat ini. Iya. Oke. Nah selanjutnya ada lagi nggak yang lain? Ada itu tadi yang teman saya pas kejadian ini, kejadian saya dikeluarin di asrama. Berapa orang sih? Dua orang. Dua orang. Yang nggak ketahuan tadi yang keberapa? Pertama. Yang pertama. Yang kedua ini yang mana? Yang kedua ini yang melaporin. Yang ngelaporin itu gimana ceritanya kok bisa ngelaporin itu tadi? Jadi kejadiannya itu dia masih mahasiswa baru. Mahasiswa baru, saya sekamar dengan dia. Sekamar lagi dengan dia. Setelah 2 malam dia nginep di asrama, saya mulailah beraksi. Kadang kalau dia mandi subuh, aku ngintipin dari luar. Terus aku ngintipin mandi dari luar. Iya. Dari luar emang kelihatan tembus pandang. Ini apa namanya, pakai itu penutup pintu WC yang plastik itu, yang gagangnya bisa diputar-putar gini. Oke. Nah itu kan udah rusak. Penutupnya cuman ini cuma spons. Cuma spons tapi agak berlubang dikit itu sponsnya. Kamu intipin itu? Aku intipin dari situ. Terus? Terus setelah berlama-lama aku intipin. Enggak. Oh, cuma ngintipin doang. Cuma ngintipin aja. Enggak ngikut ngebantuin gitu apa gitu, enggak. Enggak. Puas udah kayak gitu doang. Belum puas sih. Terus malamnya lagi, setelah berhari-hari, malamnya aku mulailah datang ke tempat tidurnya, terus meraba semuanya. Ini yang yang kedua ini ya. Bukan enggak semuanya sih, langsung bagian tengahnya, langsung burungnya. Kamu apain burungnya? Aku ngerabain aja. Aku apa namanya nih? Pencet aja. Enggak dibuka juga? Enggak berani. Sering. Oke. Enggak sampai kamu enggak sampai kamu buka gitu, kamu lihat bentuknya gitu. Enggak. Atau mungkin apa namanya, kamu hip hop gitu? Enggak. Jujur. Iya. Jadi aku lihat bentuk burungnya itu pas aku ngintip. Oh, pas ngintip itu. Udah tahu isinya gitu. Udah. Cuma pengen megang doang. Tapi aku masih penasaran. Belum puas sih dengan ngintip-ngintipnya. Akhirnya besok malamnya ngeraba lagi dia sementara tidur. Semua orang kamu intip nggak, murid-muridnya? Enggak semuanya. Tapi sering ada yang juga yang kamu intip, yang lain? Enggak ada. Cuma dia doang. Misinya dia doang. Iya. Tiap dia mandi langsung lari gitu cari lobang. Oke. Lihatin dia mandi doang? Iya. Pernah ngeliat dia cuci? Enggak pernah. Oke. Tapi cuma pernah ngerasain aja, karena ranjang saya di bawah, dia di atas. Jadi dia tuh
kayak sementara lagi coki, Heeh. ranjang itu kayak bergoyang-goyang. Aku kaget juga sih malamnya. Aku kaget juga malamnya. Heeh. Kok ranjang ini yang goyang-goyang. Oke. Pas dia bilang, pas keluar, Heeh. dia bilang, mungkin dia keenakan. Oh, keenakan itu ya. Keenakan. Pas keluarnya, akhirnya aku langsung bisa tebak. Oh, dia lagi coli ini. Terus nanya ke dia, udah keluar belum gitu? Enggak. Atau mau dibantuin gitu? Oke, nah ini belum clear nih guys gitu. Kita pengen tahu lagi nih lebih detailnya nih, Rian ya, Rian. Itu ketahuannya gimana ceritanya gitu loh. Ketahuannya katanya dia kan tahu dia tuh. Iya, ketahuannya itu pas dia bangun. Dia bangun. Dulu ceritain dulu gimana awalnya bisa tahu. Awalnya saya bangun dari tidur sekitar jam 3:30 lah, setengah 4 subuh. Oke. Nah, terus aku bangun, pergi ke tempat tidurnya. Aku ngeraba burungnya. Terus mau buka sih, tapi mau buka itu dia langsung bangun. Dia langsung bangun. Dia nggak bilang apa-apa. Aku nggak bilang apa-apa juga. Seolah-olah aku nggak ada kejadian apa-apa. Langsung aku pergi tidur lagi. Itu kegiatanmu ya? Iya. Setiap malam itu? Ngeraba teman sekamar? Itu hampir setiap malam? Hampir setiap malam. Tapi dengan orang yang sama? Iya. Nggak coba ada yang murid baru atau kakak kelas yang baru yang kamu suka gitu diraba juga? Nggak ada, karena waktu itu masih pandemi. Asrama kan masih kosong. Oke. Yang tinggal di asrama paling sekitar 10-15 orang. Oke. Nah itu gimana? Ketahuannya itu cuma gitu doang? Kamu pegang terus dia bangun, udah gitu doang ketahuannya? Dia nggak tunjukin kamu atau apa gitu? Enggak. Baik banget ya. Dia mau nonjokin sebenarnya, tapi karena dia masih jaga perasaan antar sesama muslim, akhirnya dia langsung ngelaporin aja ke pengurus asrama. Kita pengen tahu gitu, Hapo Channel ya, itu ketahuan kan gitu, kayak kamu deh misalkan kayak ini, ngapain kamu, atau apa gitu kan, pasti ada kan cerita seperti itu gitu. Nggak mungkin diem aja gitu kan? Nggak ada. Oke. Cuma tiba-tiba tahu gitu. Coba deh pengen tahu kita. Coba gimana dia bisa tahu? Pas dia tahu itu, dia bangun. Aku juga kaget. Dan langsung dia merasa pasti ini. Ya udah aku tinggalin aja. Aku tinggalin aja. Dia bangun. Dia duduk di atas ranjang. Jadi aku pura-pura tidur lagi, pergi tidur di tempat tidurku di atas ranjang. Terus dia bangun, pergi mandi subuhnya. Nah pas besoknya dia laporin ke pengurus asrama. Pengurus asrama. Malamnya aku dipanggil, diinterogasi. Diinterogasi sama pengurus asrama. Terus pengurus asrama itu bilang, kamu ngapain Sianto malam-malam? Kamu ngapain dia? Terus aku nggak tahu ini kenapa. Aku nggak tahu. Nggak apa-apa sih, nggak ada. Bilang bohong kamu. Kamu ini katanya raba-raba Sianto ya. Terus aku pikir, aku sadar, oh iya. Terus aku bilang iya. Ustadz, aku ngeraba-raba dia malam-malam. Ustadz. Oke, terus selanjutnya. Terus? Terus dia bilang, ngapain kamu raba-raba dia? Terus saya bilang lagi, nggak apa-apa sih, aku cuma meraba-raba aja. Terus dia bilang lagi, itu nggak boleh kayak gitu, itu namanya kamu menyuka sesama jenis. Terus dia bertanya lagi, memang kamu menyuka sesama jenis? Saya jujur aja bilang, iya ada sedikit suka sesama jenis. Oke, jadi si yang korban kamu ini
laporan ke kepala pengurus di situ. Nah, akhirnya kamu diinterogasi dia tuh di situ. Iya. Bareng sama dia nggak? Yang Iya. yang laporin ini. Bareng. Ada dia juga nggak di Ada situ? dia juga. Oke. Terus apa yang terjadi? Ya, pertamanya aku diperingatin lagi. Lain kali kamu jangan begitu. Kalau kamu begitu lagi, kamu akan dikeluarin dari sini. Oke. Akan dilaporkan ke direktur kampus. Dan terus kamu akan dikeluarin juga. Terus saya bilang, insya Allah Ustaz, saya tidak akan melakukan lagi itu. Terus Oke. ya udah, aku minta maaf ke teman saya itu. Setelah minta maaf, udah pergi. Aman, saling memaafkan. Terus yang teman kamu ini yang kamu kerjain ini masih mau satu ranjang? Enggak, karena aku disuruh pindah kamar. Pindah kamar lagi. Iya. Oke, sendirian. Apa dipindahnya itu kayak bentuk penjara sendiri atau masih ada teman-teman ya? Awalnya sih disuruh sendiri, tinggal sendiri. Tapi karena cuman ada apa namanya, di situ juga ada orang juga yang tinggal. Akhirnya disatukan lagi sama orang lain. Oke. Tobat nggak waktu itu? Selesai gitu? Awalnya sih iya. Awalnya sih tobat. Pas lama-lama buka aplikasi lagi, download aplikasi itu lagi. Tapi main itu chat sama orang, akhirnya dapet satu orang, 2 orang, sampai banyak lah. Tapi nggak main di itu lagi, nggak main di dalam asrama. Main di luar. Main di luar. Itu main sama orang sampai awalnya sih sampai 7 orang dulu. Sampai 7 orang. Pas kejadian malamnya tahun 2021 itu, aku ngajakin lagi 1 orang datang ke asrama, main di asrama. Karena asrama itu karena lagi sepi. Sepi. Teman yang tadi yang melaporkan itu, yang saya raba, dia tidur di masjid juga. Karena banyak juga orang yang tidur di masjid. Nah, pada saat setelah main, setelah fun, kami berdua masih ada di atas ranjang, berdua. Nah, tiba-tiba langsung teman saya tadi itu langsung masuk. Buka pintu, masuk. Dia ngelihat sekeliling, dia ngelihat saya berdua, dan terus bertanya lagi, ngapain kamu di situ berdua? Saya bilang, tidak apa-apa, tidak ada apa-apa. Dan terus dia langsung diam. Dia langsung masuk ke kamar mandi. Setelah masuk kamar mandi, aku suruhlah laki-laki itu buru-buru pulang. Tapi udah melakukan kan? Udah. Nah, setelah pulang, teman saya itu keluar. Dia bilang, ngapain kamu barusan? Itu tadi siapa? Dia bilang, saya tidak apa-apa, tidak terjadi apa-apa. Itu tadi temanku, teman sekelasku. Dia katanya mau. Teman apa? Teman sekelas. Tadi yang ini yang melaporkan adik kelas aku. Emang dia nggak tahu teman-teman sekelasnya? Enggak. Oke, terus? Dia bertanya, itu siapa tadi? Siapa itu? Kok berdua di situ? Udah, saya bilang, itu bukan siapa-siapa, itu cuma teman aku. Dia sebenarnya mau nginep di sini, tapi nggak jadi. Terus dia bilang, bohong kamu. Pasti kamu melakukan itu lagi pastinya. Melakukan apa? Saya jawab, melakukan apa sih? Bohong kamu, jangan pura-pura. Nanti akan aku laporin kamu ke pengurus asrama. Aku jujur lah di situ. Ya udah, saya jujur deh. Saya habis bermesraan di atas ranjang, habis main di atas ranjang ini. Oh ya, aku tetap akan laporin kamu ke pengurus asrama. Karena kamu udah bertobat, katanya udah bertobat tapi masih melakukan lagi.
Ya udah, saya bilang janganlah, jangan. Dia tetap masih melaporin ke pengurus asrama. Dan besok sore aku dipanggil kan, panggil masuk ke asrama. Oke. Masuk ke asrama sama pengurus asrama. Terus pengurus asrama itu bilang, kamu tahu kan apa kesalahan kamu di sini? Saya bilang, iya saya tahu. Ya udah, karena kamu sudah tahu, besok malam ini kamu beresin barang-barang kamu, beresin semua pakaian kamu, dan besok sebelum sholat Jumat saya tidak melihat kamu lagi di sini, di kampus ini. Oke. Dan saya bilang, tapi Ustaz, tapi pengurus asrama itu bilang, enggak ada tapi-tapian, ini sudah kejadian fatal kamu ini, mengajak orang bukan mahasiswa juga. Oke. Bukan mahasiswa juga, terus ngajakin juga dia masuk ke dalam asrama, melakukan hal kotor lagi di dalam asrama. Kamu nodain ini kampus ini. Pokoknya kamu mulai besok kamu cek di sini lagi sebelum sholat Jumat, kamu cek di sini lagi. Oke. Nah udah, pas dia keluar aku nangis lah di situ, mulai nangis. Aku meratapi kesalahan itu. Oke. Sambil nangis. Nah, udah aku Minta maaf lagi nggak? Udah nggak dimaafin itu. udah nggak bisa dimaafin. Oke. Get out, udahlah gitu ya mungkin. Iya. Nah terus. Ya udah, aku pasrah aja. Tapi aku nggak mau terbuka sama orang lain. Oke. Belum terbuka sama orang lain dulu, cuman beberapa orang dulu pertamanya. Awalnya cuman security di situ, karena dia dekat juga sama saya, karena saya sering, dia baik sama saya juga baik juga sama dia. Akhirnya saya curhat sama dia. Dia bilang, Pak, saya di DO dari kampus ini. Oke. Terus dia bertanya, kenapa? Saya habis melakukan ini, Pak, di dalam asrama. Dia bilang, astagfirullah, Pian, kok kamu melakukan itu sih? Ya mau bagaimana lagi, Pak, cuma udah gitu keadaannya. Terus dia bilang lagi, astaga kamu ini. Udah, di situ saya sambil nangis juga di situ, sambil menceritain sampai buka puasa. Oh, puasa waktu itu. Jadi berarti kamu berzinah ya namanya ya? Iya. Berzinah itu di bulan puasa? Iya. Sama cowok lagi? Dan kamu menikmati lagi? Iya. Dan akhirnya dikeluarin? Benar itu dikeluarin sama kampus itu? Iya. Dikeluarin kamu? Sebelum sholat Jumat? Iya, sebelum sholat Jumat saya sudah tidak di kampus itu lagi. Oke. Berarti kamu kalau dikeluarin gitu, berarti kan orang tua kamu notabene pasti tahu jadinya? Enggak. Jadi malamnya lagi saya dipanggil lagi. Malamnya saya dipanggil setelah sholat tarawih. Panggil, berkumpullah kita semuanya, pengurus asrama, security. Oke. Terus saya kita bicara-bicara inilah, bicara-bicara karena pengurus asrama ini sudah melaporin juga ke bagian kemahasiswaan, tapi dia belum ngelaporin ke orang tua. Enggak ke namanya kepala. Kepala kampus. Oke. Dia bilang, kamu pilih apa, kamu mau pilih apa? Rian. Kamu pilih apa? Mau di DO dari kampus ini secara baik-baik, atau kamu tunggu sampai setelah Idul Fitri? Kamu masih di sini setelah Idul Fitri, tapi semua dosen tahu tentang masalah ini. Di situ saya bingung. Ini dua-duanya sama saja saya dikeluarin. Kalau saya pilih masih menetap, pasti saya tetap dikeluarin juga. Terus semua dosen tahu kejadian ini. Kalau saya pilih yang pertama,
sama saja. Ya udah saya pilih yang pertama aja daripada semua dosen tahu. Akhirnya disitulah sudah ditetapkan mulai besok hari Jumat, sebelum sholat Jumat saya tidak di kampus itu lagi. Oke. Ada penjemputan nggak dari keluarga? Nggak ada, karena pada saat itu pengurus asrama ini mau nelpon orang tua. Lalu saya bilang jangan laporin ke orang tua saya. Saya nggak mau dia tahu masalah ini. Dia minta HP saya tapi saya nggak ngasih. Terus kamu keluar begitu aja? Iya. Dari situ? Oke. Terus ya kita nggak bisa dipungkirin gitu loh. Ya pasti kan kamu pulang ke rumah. Enggak, ini apa alasan kamu? Untung ada ustadz kenalan saya. Oke. Karena ustadz itu juga sering teman sekampung saya juga. Oke. Kampung saya, terus saya juga sering temani dia pergi ngeruqyah di berbagai daerah Jakarta, Jabodetabek. Akhirnya saya curhat juga sama dia buat bantu nyariin tempat tinggal sementara. Akhirnya dia jadi ceritanya kamu dari sana, dari kampung kamu ini datang ke Jakarta. Oke. Nah terus intinya keluarga belum tahu kamu sekarang ini? Belum tahu. Oke. Nah seandainya keluarga kamu tahu? Ya kalau keluarga tahu mau bagaimana lagi? Seandainya apa yang mau ada pembelaan nggak? Pembelaan buat ibu kamu? Maaf, ibu masih ada? Masih ada. Bapak? Masih ada. Oke. Keluarga kamu deh, intinya satu keluarga nih. Iya. Tahu gitu. Ya apa ya, ya kita berandai-andai aja gitu loh. Seandainya orang tua kamu tahu, ada pembelaan nggak kira-kira? Kayak pembelaan nggak ada. Saya diusir, otomatis pasti saya diusir dari rumah. Oke. Kecuali kalau keluarga yang lain mungkin ada. Tapi udah ada yang tahu belum kelakuan kamu? Ada satu orang, itu keluarga juga. Oke. Tapi kamu yakin nggak dia nggak akan cerita ke orang tua? Yakin sih. Yakin. Siapa itu keluargamu itu? Abangkah? Sepupukah? Keponakan. Oh, keponakanmu. Kok dia bisa tahu? Ya karena aku curhat sama dia. Tapi bukan. Cewek cowok? Cowok. Ini apa namanya? Dia lebih tua dari saya. Oh, dia lebih tua mungkin. Oke. Dia udah nikah. Keponakan udah nikah? Oke. Jadi ini keponakan dari sepupu. Oke. Intinya keponakan lah ya. Iya. Oke. Nah dia udah tahu gitu. Kenapa bisa tahu waktu itu? Karena aku curhat sama dia, terus aku minta tolong juga sama dia, ini solusinya gimana. Minta solusi ke dia. Akhirnya aku ceritalah ke dia soal kejadian ini, kejadian saya di kampus ini. Oke. Jadi dia sendiri yang tahu? Iya. Keluarga belum ada yang tahu ya? Belum. Oke. Nah sekarang kampus itu berarti sekarang kampus lagi, pindah kampus. Jadi jatuhnya pindah kampus. Iya. Daftar lagi di kampus lain. Nah kita pengen tahu sekarang gimana? Yang sekarang nih? Sekarang masih. Maksudnya masih gimana? Maksudnya kan itu udah tinggalin tuh, udah keluar ya, udah keluar dari kampus yang di DO lah, masalah peraba-rabaan itu. Nah sekarang pindah lagi ke kampus yang baru. Masih begitu juga nggak? Masih, tapi sudah tidak tinggal di asrama lagi karena kampus itu sudah ada asramanya. Oke. Oh jadi intinya nggak ada asrama, dia di luar aja udah. Iya. Ngekos. Oh ngekos sekarang. Oke. Enjoy ngejalanin hidup meraba? Nggak meraba lagi sih, langsung ketemu udah. Oke, langsung ketemu, langsung bukan diraba, malah dicas mungkin. Oke. Nggak ada kepikiran cari pasangan gitu biar nggak kesana sini gitu? Enggak. Sukanya ini udah sana sini aja udah. Sana sini aja. Apa pernah disakitin mungkin sama cowok? Nggak pernah. Nggak pernah. Iya. Oke, jadi lebih sukanya jalan-jalan aja udah ketemu. Iya. Nyalain aplikasi, lagi horor mungkin, terus tiba-tiba ketemuan udah begitu aja kegiatan. Alasannya
lagi nyari-nyari yang lain lagi. Habis setelah yang satu nyari lagi yang lain karena belum dapet tipe saya. Oke. Tapi kalau misalkan ada entah itu ada, nanti ketemu ada tipe, buat fun atau buat apa? Buat pasangan? Pasangan aja. Oke. Kalau dia mau fun ya fun. Oh, mau pan gitu. Jadi fleksibel ya kamu ya. Fleksibel Rian ini ya guys. Jadi kalau kalian misalkan mau fun ya udah pan gitu ya. Jadi kalau mau pasangan juga ayo aja gitu. Wow. Nah, sekarang kamu dinobatkan sebagai apa nih di dalam kehidupan seperti ini? Menjalani sebagai itu tadi, perempuannya tadi itu? Iya, masih perempuan. Masih perempuan guys. Oke. Kira-kira ada prediksi nggak nanti mau sampai kapan? Hapo Channel pengen tahu. Kalau udah nikah sih. Kalau udah nikah baru berhenti. Yakin mau nikah? Yakin. Yakin 100%. Oke. Mau nikah? Iya. Oke. Bagus sih, tapi saya kurang yakin. Bagus guys, bagus ya, bagus lah mau nikah gitu kan, ada pengen berubah gitu, pengen hidup berumah tangga. Kalau mau minum, jadi kalau pengen berumah tangga atau apa gitu, tapi ya yakinkan dulu ya guys ya gitu ya, bisa nggak gitu loh ya, apalagi kamu udah mendalami, udah jauh, dan kamu bilang juga cuma hanya melakukan ini fun gitu kan. Nah tapi kalau emang pengen nikah ya bagus sih. Udah ada calon belum ada, baru baru tipe-tipe aja. Oh, baru tipe-tipe iya. aja. Oke. Tapi kita berandai-andai kalau nikah nanti masih bisa ngebuang perasaan tentang ke cowok atau masih cari-cari? Mungkin masih ada. Menurut kamu gimana sih, bisa sembuh nggak sih? Kalau kita jalanin, kalau memang kita niat betul-betul berniat ingin sembuh, pasti sembuh. Ini kayaknya kamu agamanya kuat deh kayaknya nih. Iya kan? Kayak saya lihat agama kamu sebenarnya kuat nih guys, saya lihat. Iya. Oke, sholat 5 waktu. Sholat. Pernah tinggal nggak? Pernah. Biasanya tinggal kenapa? Kena ketiduran. Untuk lagi malas aja. Oke. Tahu ada ayat apa yang kamu tahu? Yang hafal? Ayatnya 1 juz itu pernah. 1 juz. Pernah hafal sampai 3 juz, tapi 2 juznya udah lupa. Soalnya kayaknya masalah kampus ini berhubungan dengan agama kayaknya. Iya. Ya kan? Kampus ini kayak dari tadi kamu ngobrol ustadz lah, inilah agama lah, inilah gitu. Kayaknya agama banget guys gitu. Iya. Udah hafal 1 juz 30. Ya manusiawi sih ya, susah sih gitu loh ya. Ini anak agamanya bagus loh guys gitu loh. Yang kayak saya tangkap tadi itu kayak banyak hal yang tentang agama yang dia pelajarin gitu. Yang tidak bagusnya itu ya kelainan itu sih gitu loh. Ya susah sih gitu loh. Entah itu datangnya dari mana tiba-tiba datang timbul perasaan itu gitu loh. Tapi kita pengen tahu Hapo Channel, ada perasaan penyesalan nggak sih? Itu kenapa sih saya berbeda gitu? Iya ada. Kadang saya berpikir, ya Allah, kenapa saya takdir saat seperti ini, menyukai sesama jenis, pengen hidup normal dengan seperti orang-orang lain, tapi pengen berhenti tapi rasanya sulit gitu. Pernah nggak kamu ketemu sama yang mungkin yang benar-benar di atas kamu deh gitu kan, yang udah mengerti banget, yang kata orang durukiyah lah, di inilah, di itulah gitu loh. Pernah nggak mencoba untuk masuk ke mereka, tolong dong saya gitu atau gimana gitu? Dibacain apa? Belum pernah. Oke. Tapi sama Tuhan sering. Oke. Apa biasanya itu perasaan kamu apa? Yaitu tadi. Kenapa berbeda? Iya. Mau sampai kapan gitu? Capek. Iya, capek juga. Tapi diresapi. Iya. Oke lah ya. Kayaknya itu ya. Balik lagi ya, untuk Rian
ya mau gimana ya, saya juga bukan Tuhan gitu loh ya, saya juga manusia gitu loh, saya juga nggak bisa ngejudge kamu gitu loh, walaupun kamu kayak kamu agama banget loh gitu loh kan, kamu pintar tapi kenapa kamu bisa begitu, yang kita nggak tahu gitu loh ya kan. Ya, balik lagi ke diri masing-masing sih gitu loh, semua punya masalah, semua punya cerita gitu kan ya, kayak kamu lah gitu kan, lucu sih, unik sih gitu kan, yang sampai di DO gitu sampai ya, nyesel nggak sih itu termasuk kampus kamu bagus nggak sih di situ agamanya? Bagus. Oke, ya udahlah. Oke guys, kayaknya itu aja sih ya yang saya korek dari Rian. Ada kata-kata lagi nggak penutup apa nih kira-kira? Ada nggak penutup buat netizen mungkin atau apa gitu? Netizen subscribernya siapa yang ada di luar sana ya, atau ibu kamu, tapi bener nih, nggak ada buat ibu kamu dulu deh, keluarga kamu dulu deh, pengen tahu gitu, biar ya kita nggak pengen tahu sih, tapi seandainya gitu loh, biar ada pembelaan nggak gitu, aku minta maaf atau apa gitu. Kepengen sih minta maaf kepada orang tua, tapi Minta maaf, takut apa nih? takut dicoreng dari kartu keluarga. Ya udahlah ya guys, Hapo Channel ya, balik lagi ya, intinya sih manusia nggak ada yang sempurna sih ya, manusia nggak ada yang sempurna, semua punya kekurangan, punya kelebihan pasti ada kekurangan, punya kekurangan pasti ada kelebihannya gitu loh ya. Ya sosok yang seperti ini ya ada kekurangannya di itu tadi sih, masalah yang cinta seperti itulah, tapi ya kelebihannya ada sedikit lah yang bagus gitu loh. Tapi balik lagi ke Rian ya, semoga bisa berubah ya, apalagi kalau kamu takut nih ya, wanti-wanti nih buat kamu ya, seandainya orang tua kamu tahu ya wanti-wanti jangan sampai tahu mungkin ya gitu loh, sebelum orang tua kamu tahu ya udah buru-buru berubah lah. Apalagi kayak tadi saya dengar kamu ada apa namanya, ada pengen menikah, ya udah menikah gitu loh, punya anak, tunjukin ke orang tua. So untuk kalian semuanya, manusia kan manusia gitu loh, karena kita sama-sama pencipta yang di atas ya, siapapun itu, agama apapun itu ya, intinya saling menghargai aja sih, dan saling mengingatkan mungkin kalau ada kesalahan. Kalau tidak bisa diingatkan ya biarin aja Tuhan yang bekerja gitu sih. So kayaknya kontennya hari ini aja, cukup sampai di sini aja yang harus kita korek dari narasumber kita yang bernama Rian. Untuk Rian, terima kasih sekali lagi saya ucapkan udah hadir di Hapo Channel. Sukses selalu untuk kamu Dek, dan semoga kedepannya bisa berubah, bisa hafal lagi, hatam lebih bagus lagi ya kan. Boleh tahu gak sih cita-citanya apa kamu? Cita-cita jadi guru apa? Guru ngaji, guru sekolah. Oke, amin ya guys ya. Jangan negatifnya dulu nih, yang positifnya dulu. Amin. Semoga sukses buat kamu. So untuk kalian semuanya para subscribernya Hapo Channel, terima kasih udah selalu stay tune di sini. Tanpa panjang-panjang lagi, kayaknya sekian untuk kalian semuanya dari konten ini. Ambil positifnya, yang negatifnya dibuang. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan saya ingatkan kembali, ambil positifnya, yang menurut kalian positif, yang tidak positif, atau yang negatif dibuang jauh-jauh. Dan intinya saya mengangkat cerita-cerita seperti ini biar kita semua tahu di sekeliling kita itu banyak loh gitu loh, bermacam-macam background, bermacam-macam kisah cerita itu sih. Jadi diangkat di Hapo Channel. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih, saya Heri dan Rian. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk kalian semuanya. See you, ditunggu konten-konten berikutnya. See you, bye-bye.